Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, ya. Oke, minggu lalu kita mempelajari berkaitan dengan tipe data bentukan. Kali ini kita akan mempelajari metode-metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan sorting atau pengurutan. Kita tahu bahwa kita bisa menyimpan sekumpulan data bertipe sama di dalam satu tempat yang kita sebut sebagai larik. Namun, terkadang data yang ada di dalam larik tersebut tidak terurut, ya. Maka proses kita untuk mengurutkan, ya, data yang ada di dalam larik itu disebut sebagai sorting. Sorting sendiri itu ada dua macam, ya. Ada ascending, jadi dia terurut secara menaik. Jadi dari data yang terkecil diurutkan ke data yang terbesar. Dan juga ada sorting menurun atau descending. Jadi data tersebut akan diurutkan dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Gitu ya. Nah, untuk metode sorting yang akan kita pelajari ada 3, ya, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah bubble sort. Jadi bubble sort ini merupakan metode sorting yang paling sederhana, di mana konsepnya dia akan membandingkan dua data yang berdekatan, ya, untuk dipindahkan. Ya, bisa jadi dari kanan, ya, ke sisi kiri, bisa jadi dari sisi kiri ke sisi kanan, tergantung kita mau mengurutkannya secara ascending atau descending. Sebelum kita membahas pseudocode-nya, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu konsep dari teknik atau metode bubble sort ini dalam mengurutkan data, ya. Yang perlu kita ketahui, ya, seandainya kita punya data, ya, di dalam larik, ya, dengan nama A, dengan jumlah elemennya adalah 5, maka kita tahu bahwa jumlah data di sini ada 5, ya. Sedangkan indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan n-1, ya. Nah, sedangkan tahap dalam melakukan proses pengurutan itu adalah dimulai dari 0 sampai dengan, ya, n-2. Berarti dalam kasus ini K itu adalah jumlah tahapan pengurutan, itu adalah 0 sampai dengan 5 dikurang 2, ya, 3. Jadi dari 0 sampai 3 sehingga ada 4 tahap, ya. Tahap ke-0, tahap ke-1, tahap kedua, dan tahap ketiga. Jadi total ada 4 tahap. Oke, kita lihat di sini ya, ada 5, 1, 7, 10, 6. Indeks dari 0, 1, 2, 3, 4. Datanya tadi 5, 1, 7, 10, 6. Tahapan kita tadi dimulai dari K, ya. K 0, ya, sampai dengan
3. Ini tadi nama array kita adalah A, jumlah elemennya 5. Jadi N-nya 5. Nah, kita akan melakukan tahapan sebanyak 4 ya. Kita mulai dari K yang 0 dulu. Untuk data yang kita bandingkan itu adalah data yang I mulai dari 0 sampai dengan data N-2 min K. Jadi N-nya tadi 5 dikurang 2 dikurang K-nya 0. Jadi kita akan melakukan perbandingan dari I-nya 0 sampai I-nya 3. Ya. Jadi data yang pertama yang kita bandingkan adalah A yang ke-0 dengan A yang ke-0 plus 1. Berarti A ke I. Ya. 1 ya. Berarti yang kita bandingkan di sini adalah 5 dan 1. Kalau 5 ternyata lebih besar ya dari 1, maka kita swap, kita pindahkan. Ya. Jadi sekarang data kita 1, 5, 7, 10, 6. Oke, bergeser lagi data yang ke-1 dibandingkan data yang A, I plus 1, 2. Berarti yang kita bandingkan adalah 5 dan 7. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka di sini tidak ada pertukaran. Lalu kita langsung ke A yang kedua, kita cek dengan A yang ke-2 plus 1, yaitu A ketiga. Ini jadi tetap ya, 1, 5, 7, 10, 6. Data yang kedua itu 7, dengan data yang ketiga itu 10. Karena 7 lebih kecil dari 10, maka tidak ada swapping. Jadi di sini tetap 1, 5, 7, 10, 6. Lalu data yang terakhir, A yang ketiga kan ini kan I-nya sampai yang ketiga ya, ngulangi ya. Jadi A ketiga itu dicek dengan A3 plus 1, yaitu 4. Ya. Berarti 10 dengan 6 dibandingkan. Karena 10 lebih besar dari 6, maka di sini kita lakukan pertukaran atau swapping. Sehingga datanya menjadi 1, 5, 7, 6, 10. Oke, lanjut. Ya. Data yang terakhir kita tadi, indeksnya masih sama, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Datanya tadi terakhir 1, 5, 7, 6, 10. K-nya ditambah 1 jadi 1. Kita akan melakukan pengulangan dari I-nya 0 sampai dengan N-2 min 1. Berarti sampai dengan 5 dikurang 2, 3. 3 kurang 1, 2. Berarti yang dibandingkan itu nanti A0 dengan A1. Berarti ini ya, 1 dengan 5. Karena 1 lebih kecil tidak ada pertukaran, jadi tetap 1, 5, 7, 6, 10. Kemudian kita bandingkan lagi A yang ke-1 dengan A yang kedua.
Berarti 5 dengan 7. Kita bandingkan di sini ternyata 5 lebih kecil, jadi tidak ada pertukaran. Tetap ya 1, 5, 7, 6, 10. Terakhir data A yang kedua kita bandingkan dengan A yang ketiga. Berarti di sini 7 dengan 6 kita bandingkan. Karena 7 lebih besar dari 6, maka di sini kita lakukan swapping. Pertukaran. Oke. Sehingga data kita menjadi 1, 5, 6, 7, 10. Ya. Selesai. Sekarang kita masuk tahap ketiga, yaitu K-nya 2. Jadi data yang terakhir tadi 0, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 10. Sekarang K kita 2 ya. Berarti I kita itu dari 0 sampai dengan N-2 berarti 1. Berarti yang dibandingkan itu A0 dengan A1, A1 dengan A2. Oke, karena di sini 1 banding 5, 1 lebih kecil, jadi 1, 5, 6, 7, 10. Masih ya. Kemudian dibandingkan 5 dengan 6 karena 5 lebih kecil dari 6 berarti dia tetap tidak ada pergeseran juga. 1, 5, 6, 7, 10. Next untuk K-nya 3. K yang terakhir, I-nya itu berarti adalah 0 sampai dengan 5 dikurang 2 dikurang 3, 0. Ya, berarti ada satu perbandingan A yang ke 0 dengan A yang ke 1. Ya, berarti di sini 1, 5, 6, 7, 10. 1 dengan 5 dibandingkan karena 1 lebih kecil dari 5 sehingga tidak ada pertukaran. Jadi 1, 5, 6, 7, 10. Selesai. Sekarang kita bahas pseudocode-nya. Nah, di dalam pseudocode ya, bubble short kita jadikan sebagai subprogram berupa prosedur, di mana di sini ada parameter inputan berupa array A dan N. Integer, N itu adalah jumlah datanya. Di sini kita butuh 3 variabel, yaitu variabel I untuk pengulangan, K untuk tahapan sorting, dan X itu untuk temporary, untuk membantu kita menukarkan posisi dua buah data. Ya, ketiganya bertipe integer. Lalu di dalam deskripsinya ada 2 pengulangan di sini ya. Jadi dia nested for, ada pengulangan di dalam pengulangan. Pengulangan yang pertama adalah pengulangan tahapan, sedangkan pengulangan yang di dalam tahapan adalah pengulangan untuk membandingkan 2 buah data. Lalu nanti di dalam pengulangan ini ada kondisi untuk membandingkan 2 data yang berdekatan. Kalau ternyata yang sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, maka dia akan ditukarkan di mana datanya disimpan dulu sementara di X, lalu tempat tersebut diisi dengan data yang ada di sebelahnya, lalu data yang sudah ditukarkan tadi, data yang sudah dipindahkan tadi diisi dengan data yang disimpan di temporary. Begitu. Oke, kita implementasi code stdio.h. Kemudian prosedur jadi void, namanya tadi bubble. Ada parameter array dan N.
Lalu kita implementasikan dia di sini. Kalau kita implementasi, titik komanya kita hapus, kita ganti dengan branch buka dan tutup atau badan program. Di sini kita tadi butuh 3 variabel, I, K, dan X. Lalu ada pengulangan K sama dengan 0 sampai K-nya itu lebih kecil sama dengan N-2 K++. Lalu di dalam for K ada for I dari 0 sampai I-nya lebih kecil sama dengan N-2 min K. I++. Lalu di sini ada perbandingan antara A yang ke I dengan A yang ke I plus 1. Ya. Data yang berdekatan. Kalau ternyata lebih besar sebelah kiri, maka kita pertukarkan. Oke. Oke, setelah itu di main programnya kita butuh 2 variabel juga, I untuk pengulangan, N jumlah datanya, lalu kita minta pengguna inputkan jumlah data. Lalu kita deklarasikan array-nya dengan jumlah elemennya N. Ya, lalu kita baca datanya, ya. Oke. Jadi kita tambahkan satu prosedur lagi untuk mencetak. Sama di sini juga parameternya ada 2, array A dan N, jumlah datanya. Kita implementasikan di bagian bawah. Kita butuh satu variabel saja di sini untuk pengulangan. Lalu kita cetakkan. Boleh ditambahin di sini printf misalnya A yang ke A dengan jumlah data N gitu ya. Isinya apa? Kemudian kita tambahin setelah mencetak, membuat alinea baru dengan N line ya. Oke. Kita cetak sebelum sorting. Cetak. Kita panggil prosedur bubble-nya. Kemudian kita mau tahu berhasil nggak kita sorting, maka kita cetakkan kembali ya setelah sorting. Oke, kita run programnya. Kita namai dengan test bubble. Oke, kita masukkan jumlah datanya misalnya 8, masukkan angka sembarang saja. Nah, itu ya, sudah tersorting. Data sebelumnya 32145729. Data setelah disortingnya 1223579. Kalau kita mau dia
disorting secara descending, kita tinggal mengganti saja ini simbol lebih besar menjadi lebih kecil. Kita coba ya. Tuh. Jadi data sebelumnya 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah sorting dia jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Jadi dia terurut secara descending. Baik, terima kasih untuk penjelasan bubble short. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.